perkuliahan untuk perkuliahan ke-11 untuk mata kuliah Johor Literasi ini. Hari ini tanggal 2 Desember 2020 ya, tinggal mungkin 1 bulan lagi lah perkuliahan kalau tidak libur ya. Berarti hari ini pertemuan ke-11, jadi kita perlu sampai pertemuan ke-15, berarti kira-kira sampai Natal lah kita perkuliahannya. Baik, hari ini kita buka perkuliahan dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Amin. Baik, mudah-mudahan semua pada sehat ya, walaupun di suasana pandemik yang semakin parah ya. Teman-teman selalu menjaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker dalam situasi apapun. Kecuali kalau menyendiri ya. Kayak saya di ruangan saya ini menyendiri ini. Kalau keluar saya takut ya harus pakai masker ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan presentasi kelompok Syariah sama Vicky Nur Muhammad. Apakah sudah bisa men-share materi? Vicky Sang? Oke, silakan seperti biasa. Waktu saya kasih untuk presentasi kira-kira 30 menit. Nanti saya akan tambahkan dengan materi lain tentang media sosial dan literasi media sosial serta hoax ya, serta dan beberapa yang perlu kita perhatikan ketika kita bermedia sosial. Silakan, waktunya saya persilakan untuk Syariah untuk men-share filenya dan mempresentasikannya bersama Vicky Nur Muhammad. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, kalau presentasi tolong on kamera ya, itu ada perkuliahannya supaya kelihatan yang presentasinya serius gitu. Oke, silakan. Cek apakah mungkin sudah tertampil pemirsa. Suaranya kurang keras ya? Cek. Oke. Katanya sudah tertampil. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, minasan. Ohayo gozaimasu. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Syariah Sang dan saya sendiri Vicky Nur Muhammad. Pada kesempatan kali ini kami mempresentasikan temanya yaitu aplikasi development. Nanti presentasi nanti kita sampaikan materi, lanjut nanti sesi tanya jawab dan mungkin dari feedback dari Debbie Sensei juga selaku dosen pengampu. Oke, langsung saja untuk penyampaian materi saya serahkan pertama ke Syariah Sang. Silakan Syariah Sang.
tampilan gede. Ya, di slideshow kan. Nah, di tampilan saya itu sudah slideshow. Bentar. Belum. Bentar, saya ulangi untuk share-nya. Kalau ini sudah full belum? Oke, sudah. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama ada definisi. Ada definisi aplikasi. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk menggunakan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Lalu ada aplikasi developer. Aplikasi developer itu seseorang yang mempunyai spesialisasi dalam teknologi, pemrograman, dan pengembangan aplikasi. Jadi, developer itu orang yang ngembangin aplikasinya. Terus bedanya developer sama programmer itu apa? Kalau developer itu berada satu tingkat di atasnya programmer. Jadi, developer itu bisa dikatakan programmer yang lebih terlatih. Kalau aplikasi development itu seluruh proses untuk menghasilkan ide dalam menghasilkan sebuah aplikasi, mencari dan merekrut para pengembang aplikasi untuk mengembangkan suatu aplikasi mulai dari pengkodean, tampilan, fungsi, dan lain-lain. Jadi secara singkatnya, proses pengembangan aplikasinya. Selanjutnya ada manfaat aplikasi development. Ada manfaat dalam bisnis. Yang pertama, menciptakan saluran pemasaran. Yang kedua, pelanggan mendapatkan nilai lebih. Yang ketiga, membangun dan pengenalan akan merek. Yang keempat, meningkatkan. Ya. Ini tadi dari Ahmad Sang, PPT-nya nggak muncul. PPT-nya nggak, kak. Muncul kok. Tadi Ahmad Sudah Sang. muncul kok. Oh, aman ya? Mungkin Ahmad Sang jaringannya ya. Ya mungkin baik. Oke. Teman-teman yang lain aman ya? Oke, dilanjut cari Sang. Dalam manfaat dalam bisnis, yang pertama menciptakan saluran pemasaran langsung, yang kedua pelanggan mendapatkan nilai lebih, yang ketiga membangun dan pengenalan akan merek, yang keempat meningkatkan keterlibatan pelanggan, yang kelima menonjol dalam persaingan. Jadi manfaat dalam bisnis itu bisa dikatakan seseorang, sekarang kan banyak aplikasi buat jualan online, jadi tuh lebih gampang buat orang-orang yang pengen jualan. Kalau manfaat dalam perusahaannya, yang pertama ada meningkatkan loyalitas, dan yang kedua meningkatkan kredibilitas, yang ketiga memperluas area market. Jadi si perusahaan itu bisa dapat memberi informasi buat si pelanggannya. Yang ketiga ada keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya yang pertama meningkatkan kenyamanan pelanggan atau pengguna. Yang kedua menciptakan konsep baru yang menyediakan untuk melibatkan menghibur atau pengalaman produktif bagi pengguna. Yang ketiga menghasilkan pendapatan lebih. Kalau keuntungan buat perusahaannya itu, si perusahaan yang ngembangin aplikasinya bisa dapat pendapatan yang lebih banyak. Kalau kekurangannya membutuhkan biaya lebih untuk mengembangkan. Yang kedua harus mengupgrade secara berkala. Yang ketiga persaingan dalam, kan kalau mau nge-upgrade aplikasi kan, terus juga persaingan pasar yang ketat. Kayak di Play Store itu pasti ada aplikasi yang penggunaannya sama. Yang keempat ada dasar pengembangan aplikasi.
proses pengembangan aplikasi bisa dimulai dari tahap desain sampai menentukan tujuan serta menentukan platform yang ingin digunakan. Lalu dilanjutkan dengan mulai menerapkan semuanya ke dalam SDK atau Software Developing Kit, yang dimana nantinya semua ide-ide yang sebelumnya sudah ada akan mulai disusun dan dilihat baik dan buruknya. SDK itu alat buat ngembangin aplikasi atau pengembangan perangkat lunak. Jadi kalau mau bikin aplikasi Android harus butuh Android SDK. Kalau misal pengen bikin aplikasi iOS butuhnya iOS SDK. Gitu. Nah, terus ada metode-metode yang digunakan. Yang pertama ada metode waterfall atau air terjun. Inti dari metode waterfall itu sebenarnya sangat sederhana, yakni cara kerja pengembangan sistem harus mengalir seperti air terjun. Dalam artian semua metodenya dilakukan secara bertahap dan tidak bisa tumbang tindih antara satu tahap dengan tahapan lainnya. Nah, tahapannya itu apa? Pertama, ada analisis kebutuhan yang dipengenin si pengguna itu. Cara tahu apa yang dipengenin pengguna itu gimana? Bisa dilakukan dengan survei atau diskusi. Yang kedua, ada desain. Desain buat gimana tampilan yang dipengen. Yang ketiga, ada penulisan kode pemrograman. Yang keempat, ada pengujian program. Tujuannya itu buat mengetahui kesalahan apa enggak. Yang kelima, ada pemeliharaan. Pemeliharaan itu buat perbaikan kesalahannya. Ya, nah yang kedua, ada metode agile atau tangkas, di mana setiap langkah yang dilakukan akan dipadatkan sehingga proses pengerjaan pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dalam hal ini sangat dibutuhkan kesiapan dan juga ketanggapan dari pihak pengembang ketika sedang melakukan pengembangan terhadap aplikasi. Nah, metode agile ini lebih fleksibel daripada metode waterfall. Kenapa? Soalnya kalau metode waterfall itu ada persyaratan yang salah misal, tapi proyeknya tuh udah jadi, itu tuh nggak bisa diubah, harus dihapus semuanya. Nah kalau agile itu enggak, walaupun ada kesalahan kayak bisa diubah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wikisan. Oke, terima kasih Pak Hasan. Dan selanjutnya akan saya jelaskan materi selanjutnya. Ini mengenai jenis pengembangan aplikasinya. Nah, ini dalam mengembangkan aplikasi itu ini beberapa contoh aplikasi kayak jenis-jenisnya gitu. Jadi ada native, hybrid, sama aplikasi berbasis web gitu. Jadi kalau aplikasi native ini aplikasi yang dibangun dengan bahasa pemrograman yang spesifik untuk platform tertentu. Contoh populernya yaitu yang menggunakan penggunaan bahasa pemrograman Objective-C atau Swift untuk platform iOS Apple, adapun platform Android yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi lebih ke gadget apa yang lebih ke kayak smartphone gitu sih kalau native gitu untuk iOS dan Android itu. Dan selanjutnya hybrid itu aplikasi web yang ditransformasikan menjadi kode native pada platform seperti iOS atau Android. Aplikasi hybrid itu biasanya menggunakan browser untuk mengizinkan aplikasi web mengakses berbagai fitur di device mobile seperti push notification, context, atau offline data storage. Beberapa toolsnya itu yang untuk mengembangkan aplikasi jenis hybrid ini seperti PhoneGap, RabbitMotion, dan lain-lain. Jadi dia udah kayak semi web dan
native gitu, tapi nanti bisa disambungkan dengan platform iOS dan Android. Terus yang terakhir web, itu aplikasi web itu bisa biasanya ini yang jadi umum banget gitu ya, menggunakan berbasis web gitu, karena dia benar-benar minim persyaratan. Terus juga fitur perangkat mobile seperti push notification-nya itu nggak perlu juga. Terus juga aplikasi web bisa jadi pilihan tepat itu karena mungkin murah dari sisi budget juga. Tapi sayangnya ini aplikasi web bisa didistribusikan melalui toko, tidak bisa ya didistribusikan ke kayak toko untuk yang biasanya aplikasi native itu ya App Store untuk iOS Apple, dan Google Play untuk Android-nya Play Store itu. Terus ini kita mau menambahkan ada 15 tool populer untuk mengembangkan ini aplikasi Android pada umumnya yang biasa mungkin dipergunakan gitu oleh para mungkin entrepreneur startup lah, seperti itu, startup atau aplikasi yang ya sekarang kan sudah banyak banget pengembang aplikasi atau aplikasi yang memang dikembangkan seperti ya yang paling ini sih startup gitu sih, contohnya kayak Shopee, Gojek, Tokopedia dan lain-lain, yang akhirnya mereka nyampe ke berbagai bidang gitu, yang tadinya kayak cuma mungkin kayak apa ya, yang mungkin contohnya Gojek aja yang tadinya cuma untuk kayak ojek online, tapi sekarang menambah ke kayak apa ya, yang biasa kayak GoPay gitu dan bidang jasa lainnya bahkan. Karena itu memang mereka mengembangkan selain dengan tools juga kayak kerjasama gitu, makanya aplikasi itu secara tidak langsung juga berkembang walaupun melalui yang tadi kekurangan, keuntungan dan kekurangannya itu ya seperti persaingan pasar gitu. Intinya juga mungkin modal lebih banyak lah. Terus ya ini contoh-contoh aplikasi aplikasi tools aplikasinya itu yang untuk mengembangkan. Nah ini untuk yang dari aplikasi native itu contohnya atau mungkin teman-teman udah pada tahu juga ada Android Studio. Nah ini memiliki kelebihan proses testing dilakukan secara langsung dan tidak perlu menggunakan perangkat aslinya. Ini cuma gambaran besarnya saja yang kami sajikan gitu mungkin di presentasi ini. Terus juga ada Android NDK, ada ini dia meningkatkan jumlah developer Android-nya kita menggunakan bahasa C, terus Eclipse ada dia lebih ke mengembangkan aplikasi yang menggunakan bahasa pemrograman Java Android. Terus Visual Studio Code itu mempermudah developer dia untuk sama sih menyusun kode program, variasi warna juga pada setiap kode. Terus ada yang kelima ada long range, itu dia tidak perlu membutuhkan pengembang aplikasi seperti yang kayak bahasa JavaScript HTML atau CSS. Terus ada aplikasi App Inventor ya kayak untuk meng-drag and drop objek visual pada aplikasi Android, lebih ke mungkin tampilan visual seperti itu. Terus bagi ini toolsnya untuk pengembangan aplikasi Android juga. Terus dia bisa diintegrasikan ke website. Selanjutnya ini ada tool yang biasa digunakan untuk jenis-jenis aplikasi hybrid, itu ada React Native. Terus dia itu
framework JavaScript tentunya untuk ya intinya memudahkan pengguna sih membuat aplikasi yang tadinya native itu kan bisa di semi hybrid juga gitu. Terus ada 9 ada Ionic Framework. Ionic Framework dia menggunakan HTML5 dia untuk mengembangkan mobile app juga, tapi ya dengan teknologi web karena ini hybrid. Terus ada Xamarin dia untuk aplikasi Android, iOS, phone yang mungkin ini yang paling terkenal sih ya, yang beberapa kemarin saya coba cari tahu karena banyak review-review dari kayak Xamarin gitu. Terus ada Apache Cordova itu dia sama juga sih menggunakan bahasa CSS dan JavaScript. Masih banyak ternyata yang hybrid ini memang lumayan banyak karena dia mungkin lebih yang paling dijangkau banget sih karena dia bisa untuk native dan hybrid. Ada ini selanjutnya ada PhoneGap itu hampir sama tadi Apache Cordova, dia menggunakan bahasa pemrograman kayak tadi HTML, CSS dan lain-lain. Terus ada Accelerator itu kelebihan mungkin ya sama juga kinerja mobile application development gitu. Terus dia penyimpanan cloud-nya jadi lebih besar gitu kalau mengembangkan dengan tools Accelerator. Ya, selanjutnya ada Flutter itu menggunakan aplikasi Android iOS, terus lebih mudah, terus juga struktur bahasanya user friendly. Ini Flutter ini juga yang paling sering digunakan sih karena memang untuk mungkin user friendly ini Flutter. Terus ada NativeScript itu code base website JavaScript juga CSS dia untuk membangun aplikasi Android dan iOS. Terus yang aplikasi web itu dia sepenuhnya menggunakan bahasa dari web untuk tampilan UI-nya, tampilan kayak tatap muka gitu, untuk UX-nya dapat diatur sedemikian rupa sehingga mirip aplikasi native pada umumnya yang menggunakan web app. Terus ini kami mau jelaskan juga proses pengembangan Android ini secara umum ya karena yang kami ini tuh ya banyak kalau yang menggunakan tools tertentu atau apa itu nanti panjang banget juga sih. Jadi ini lebih ke secara umumnya itu ya kita mulai darinya mendefinisikan ide atau persyaratan aplikasi. Jadi kayak mendefinisikan ini juga seperti kayak mengkonsep aplikasi ini tuh mau dikembangkan kayak menggunakan apa, terus juga nanti apa sih yang mau dikembangkan seperti kayak tadi misal penyimpanan cloud-nya lebih besar atau visualnya dibagusin ataupun tampilan UI-nya kekinian gitu, itu harus sudah pengkonsepan atau definisi idenya sudah harus paling nggak secara tertulis kayak gitu kan bisa untuk next step-nya bisa lebih mantap gitu. Terus juga persyaratan aplikasinya juga misal kayak kemarin yang saya contoh kayak menggunakan Facebook developer itu juga kayak ada persyaratan yang harus dilengkapi menggunakan Facebook developer, mungkin ya persetujuan juga dari Google ataupun biasanya ya untuk Android seperti itu. Terus selanjutnya itu wireframing atau ya ini yang prototyping tampilan antarmuka aplikasi. Terus juga ada selanjutnya ya pengembangannya udah mulai itu menggunakan tools dan juga pengujian aplikasi.
Kayak misal Facebook developer juga dia nanti ada tahap pengujian, kayak misal mau mencakup ranah misal sekitar daerah sekitar atau nanti internasional itu melalui tahap pengujian itu. Terus terakhir ya penerbitan aplikasi Play Store. Kalau baru buat ya pasti kan harus diterbitin Play Store ini karena Android. Terus juga ya nanti yang tadi mungkin masuk kekurangan ya siap-siap aja ya pasti untuk pengupgradean secara berkala gitu, yang memang calon pengguna juga ya mau nggak mau harus siap mengupgrade juga, dan kita juga harus bisa melayani pelanggan untuk siap sedia mengupgrade gitu, ataupun mungkin juga uh, kayak ya harus tahu cara mengantisipasi beberapa eh, gangguan seperti itu, karena biasanya kan pengembangan perlu dikembangkan itu karena memang banyak gangguan ataupun masukan dari para pengguna. Nah, terus ini daftar pustakanya yang kami cari. Terus sudah oh iya, mungkin kita ini jujur ada kesusahan mencari video ya, karena ini lebih kebanyakan itu videonya mengenai pembuatan suatu aplikasi gitu. Kalau mengembangkan ini karena mungkin karena mungkin privasi setiap developer atau mungkin gitu, jadi banyak yang nggak share. Tapi ini mungkin kami coba share yang kayak contoh atau perbedaan aplikasi, kayak aplikasi yang tadi native, hybrid, sama web. Sebentar, saya mau share melalui YouTube sih. Ini bisa terlihat Minasan, tapi suaranya terdengar. Bisa kelihatan tapi nggak kedengaran. Ya, belum kedengaran suaranya. Belum bisa. Include yang itu checklist. Ya. Yang Ketika share itu ada tombol kecil untuk soundnya juga masuk gitu. Coba share ulang kembali. share tombol kecilnya include komputer sana Ya. Itu. Kita bakal Sudah terdengar? video tutorial dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu seputar Ya, udah. Android cara natif dengan Android Studio, tentunya dengan bahasa Kotlin. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu atau mungkin sudah ada yang lebih tahu. Jadi mari kita bahas ini. Nah, seperti yang sudah beredar di dunia maya, kalau tidak bisa ditutupi lagi, banyak cara untuk mengembangkan aplikasi Android. Yang pertama, mungkin kita bisa mengembangkan aplikasi Android dengan tools yaitu Android Studio. Bisa pakai bahasa Java, C++, ataupun Kotlin. Nah, selain itu ada nggak sih? Nah, tentunya ada. Maka dari itu saya bikin video ini. Oke. Sebelumnya kita samain dulu persepsi kita kalau ada 3 cara dalam pengembangan
aplikasi Android yang saya ada 3 cara kalau kita mau bikin aplikasi Android. Jadi nggak cuma satu cara. Nah, cara-cara itu kita bisa sebut yang pertama itu sebagai natif, yang kedua sebagai hybrid, dan yang ketiga sebagai drag and drop. Nah, natif, hybrid, dan drag and drop itu maksudnya apa sih? Jadi kalau natif kita benar-benar menggunakan tools yang resmi disupport oleh Google, yaitu dengan Android Studio. Ya, bahasanya bisa Java, Kotlin, dan C++ yang saya sebutkan tadi. Tapi normalnya teman-teman bisa pakai Java, ataupun kalau sudah cukup lumayan Javanya, teman-teman bisa coba Kotlin. Selain itu ada yang namanya hybrid. Nah, hybrid ini adalah multi platform ya, jadi teman-teman bisa bikin satu kode Android, atau kode itu bisa pakai bahasa apapun, nanti aplikasinya jadi 2, bisa di Android, di iOS, bahkan bisa juga di Windows Phone. Nah, hybrid ini bentuknya seperti apa aja? Kalau kita sebutkan ada berbagai macam framework yang bisa kita pakai untuk mengembangkan aplikasi Android secara hybrid. Yang cukup populer yaitu sekarang Flutter dan React Native. Teman-teman bisa pakai itu. Teman-teman Flutter. Atau kami share linknya saja Kak Sensei, ternyata ini ada kesalahan. Oke. Oke, nanti akan kami share. Terus ini kami buka sesi tanya jawab aja langsung sih mungkin. Terus tapi nanti mau kita tampung dulu, dan mungkin juga kita minta tolong minta waktunya juga mungkin untuk kita memikirkan pertanyaannya. Jadi langsung saja kami buka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya mengenai aplikasi, pengembangan aplikasi ini ya. Aplikasi development ini adalah pengembangan aplikasi. Tadi sudah diperkenalkan oleh kelompok Ki Nur Muhammad dan Cariah ya, bagaimana aplikasi itu yang ada kita pakai sekarang dalam kehidupan sehari-hari sangat familiar ya, bertemu dengan kita setiap hari ya. Apalagi yang sudah punya pendapatan ya, ada belanja di Shopee ya, pesan tiket di Traveloka, atau pesan makanan di Gojek dan sebagainya, itu semuanya aplikasi-aplikasi yang pasti sekarang sudah ada di handphone Anda masing-masing ya. Termasuk UMY juga sekarang sudah mengembangkan aplikasi MyClass gitu ya. Jadi MyClass pun sekarang sudah ada di handphone dan sudah dikembangkan. Jadi itu gratis kita mendapatkannya, dan tapi tentu saja tidak gratis ya. Yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi ini kalau kita sebagai pengguna adalah data kita itu udah menjadi makanan publik ya, terutama mungkin nanti di etika ya dalam penggunaan Halo teman-teman aplikasi. semuanya, Iya. sama saya Iwan di channel favorit kita semua. Jadi di video kali ini kita nggak bakal bikin video tutorial dulu, kita mau ngobrol-ngobrol dulu seputar. Coba ditutup dulu ya itunya, Mbak. Sudah selesai. Oke ya. Nah, jadi emang itu nggak tahu kita di belakang layar dari sebuah aplikasi, tapi aplikasi itu pasti ada tujuan, walaupun gratis, tapi sebetulnya kita itu sedikit agunai ya.
berbahaya ya, karena kita tidak semuanya aplikasi itu ada yang berniat baik gitu ya. Ada yang berniat tadi seperti kelompok 2 menyatakan ingin mengembangkan area yang paling, menurut saya yang paling krusial dari sebuah aplikasi adalah ingin base data yang banyak ya dari pelanggan. Kemudian setelah itu kita bisa membuat kalau yang mau jualan ya bisa jualan, kalau yang mau bisnis bisa bisnis dan sebagainya. Jadi sekarang seperti aplikasi GoPay, Gojek ya melalui GoPay, Gojek melalui GoPay-nya, ShopeePay dengan Shopee-nya, itu Shopee dengan ShopeePay-nya itu adalah sebetulnya memberikan diskon dan sebagainya, itu kan tujuannya untuk membuat bank data bank dari pelanggan-pelanggan yang ada di semua kita. Sekarang kayaknya kita udah mulai masuk ke situasi itu ya. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita belanja itu kita biasa ketahuan sama mereka. Sehingga kebutuhan, apalagi sudah ada CEO itu ya, sama dengan CEO-nya. Atau ada artificial intelligence-nya di situ. Sehingga orang itu sudah terbaca gitu ya. Ini kalau mengklik tentang tiket pesawat, maka yang muncul nanti di iklan-iklan ke kita itu adalah tiket pesawat. Kalau kita klik misalnya makanan, maka nanti muncul ke email-email kita atau ke aplikasi-aplikasi itu tawaran-tawaran tentang itu. Jadi mereka sudah merancang, memprogram itu sesuai dengan keinginan dari pengguna itu maunya apa gitu. Itu namanya mungkin kuat kaitnya dengan Facebook Ads, kemudian APS Development, CEO yang sudah diperkenalkan dulu ya, kemudian juga itu. Jadi kita kayaknya sekarang udah diatur oleh mesin aplikasi atau mesin internet ini, termasuk keinginan kita juga sudah diarahkan gitu ya, diarahkan supaya dipermudah. Jadi dengan sekali klik kita bisa mendapatkan apa yang kita cari sekarang di Google search juga seperti itu. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan dari teman-teman. Dari kita sebagai pengguna aplikasi adalah itu tadi ya, tambahannya kita mesti waspada bahwa data yang kita masukkan di sebuah aplikasi itu akan menjadi data bank bagi mereka, dan terutama kalau kita punya kartu kredit, punya rekening bank dan sebagainya, kalau kita masuk ke situ maka hati-hati, kita akan menjadi objek untuk penipuan atau mungkin kita juga jadi sasaran untuk penipuan-penipuan aplikasi itu. Sampai aplikasi-aplikasi ini menurut saya ada bagus dan nilai positif dan negatifnya ya. Misalnya kalau Anda bisa membuat aplikasi bahasa Jepang, pengajaran bahasa Jepang yang mudah, itu juga akan menjadi pasar. Mungkin bisa jadi uang untuk Anda nanti mencari nafkah ya. Misalnya mengembangkan aplikasi kanji yang mudah itu untuk dipelajari, atau mengembangkan aplikasi katakanlah hiragana yang lucu gitu bagi anak-anak gitu ya. Nah itu juga menurut saya itu ladang bagi teman-teman, walaupun kita jurusan bahasa Jepang, tapi pengembangan aplikasi ini kalau ada yang berminat ya tidak usah dilupakan gitu. Itu juga kesenangan seorang terhadap sebuah pekerjaan akan menghasilkan uang gitu. Silahkan, ada teman-teman yang mau mendiskusikan. Jadi aplikasi developer ini dalam penerapannya bagi mahasiswa PBJ adalah coba teman-teman itu kalau ada yang berminat membuat aplikasi-aplikasi pembelajaran bahasa Jepang yang bagus ya, atau konten-konten yang bahasa Jepang yang bagus kemudian dibuat menjadi aplikasi ya. Tapi itu susah juga ya kalau kita tidak punya IT skill yang bagus itu. Silakan, ada yang mau diskusi? Sensei. Ya, silakan. Enggak. Tanggapan Ya. juga tidak apa kok. Bukan diskusi Sensei, cuman mau tanya aja. Ya, silakan. Itu loh, itu tadi kan saya tuh masih kurang paham aja itu. Yang apa tiga cara pembuatan program dengan native, habis itu dengan hybrid, kemudian dengan web. Nah, tiga cara tersebut mungkin bisa yaitu bisa dijelaskan sekali lagi mungkin secara singkat perbedaannya aja, perbedaan yang mendasar dari ketiga cara tersebut itu apa gitu menurut
Bang Vicky atau menurut Mbak Caria sendiri begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih dan Sang. Sementara kita tampung dulu kali ya, biar langsung saja ada yang mau tanya lagi. Selain dari Sang. Oke, sambil menunggu aja mungkin ya. Ini karena tadi jelasin secara singkat, jadi mau saya coba jelasin sekali lagi. Ini sudah tertampil lagi PPT-nya. Tadi mengenai jenis pengembangan ini, jadi kita enaknya ini kalau maksudnya kemarin kita cari-cari untuk materi ini, ternyata memang kebanyakan ini kayak di review YouTube juga mengembangkan dibanding mengembangkan aplikasinya itu sendiri, katakanlah cara mengembangkan aplikasi atau tools yang dipakai untuk mengembangkan aplikasi Gojek gitu kan, misal, atau Facebook gitu. Nah, itu mungkin karena memang kerahasiaan seperti itu, jadi memang susah untuk mencari. Jadi malah lebih banyaknya itu lebih ke pengelompokan jenis aplikasinya gitu. Nah, ini yang paling sering kita temukan, makanya tadi juga beberapa ada di review-review YouTuber, programmer atau developer seperti itu. Itu ada native, hybrid, dan web. Nah, native itu sendiri itu yang biasa ininya tuh digunain oleh, maksudnya kayak aplikasinya itu teruntuk iOS yang Apple dan platform Android yang menggunakan program Java saja. Jadi mungkin kayak tadi kan tools-toolsnya juga kayak Android Studio tuh yang paling terkenal. Nah, itu kita bisa mengembangkan juga hanya lewat ini juga kayak gadget saja gitu. Jadi belum yang nyampe disambungkan dengan website yang bisa hybrid gitu, ataupun kalau web. Nah, kalau web memang untuk web sendiri itu native, terus hybrid itu yang semi native hybrid, jadi sudah menggunakan website juga, bantuan web. Nah, itu tapi tetap sama menggunakan pengkodean pemrograman ya, itu terus juga nanti bisa mengakses berbagai fitur juga di device mobile-nya, itu seperti push notification, konteks, atau offline data storage-nya begitu. Terus kayak pengembangan software di Android gitu sih, yang nanti bisa yang kayak offline data storage-nya juga, makanya kayak seperti kameranya juga bisa di-upgrade gitu. Terus tools-nya yang digunakan juga pasti beda. Tadi kan native kayak yang terkenal Android Store, hybrid itu PhoneGap, Radiomotion, dan lain-lain. Tadi juga ada seperti Flutter gitu. Jadi web, tapi ininya masih bisa untuk kayak aplikasi native. Nah, yang terakhir itu web, aplikasinya dia memang benar-benar untuk kayak pengembangannya juga dari web, terus ininya juga aplikasinya nanti di web juga gitu. Jadi dia nggak bisa dipasarkan seperti kayak gadget untuk native hybrid gitu yang biasa dipasarkan melalui App Store atau Google Play Store, yaitu Apple dan iOS dan Android. Nah, terus seperti kayak perizinannya juga dia tidak terlalu diperlukan juga sih dibanding native yang memang dia karena memang iOS ataupun Android ya, makanya jadi dia biasanya butuh persetujuan Google gitu untuk mengembangkan atau mendaftarkan aplikasinya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau bisa mungkin menjawab pertanyaan dari Sang. Bagaimana Danisang?
Oh, ya, ya. Oh, jadi mungkin kalau saya pahami itu berarti perbedaan mendasarnya adalah pada bisa penggunaannya pada website begitu ya, Bang Rifki ya, Bang Vicky ya. Oh, oke, ya, ya seperti itu. Jadi kan biasanya native ya memang untuk uh, iOS, Apple, itu Android, terus hybrid bisa semi Android dan pengembangannya bisa melalui web, dan web itu memang untuk website. Kayak gitu. Oh, begitu. Perbedaan Ya, besar. ya udah gitu ya. Udah saya Ya, paham. Terima kasih ya, oke. Bang Vicky. Sama-sama. Terima kasih juga Pak Dadisan sudah bertanya. Kemudian ada Oh, yang lain. dari chat itu ada yang bertanya atau mau menjelaskan ya? Siapa yang mau menjelaskan ini? Coba di chat itu Nurlita Sang mau bertanya atau mau menjelaskan roadmap dari web development ini. Dari chat. Oh, roadmap app development. Oh, nanya ke sensei. Oh, berarti tidak perlu saya jawab. Siapa maksudnya? Bagaimana? Itu sensei yang di chat itu kan, Nurlita Sam bertanya menjelaskan secara singkat mengenai roadmap aplikasi development. Ya, ya. Tapi menanyakan ke sensei Oh, bukan. seperti Maksudnya itu. nanya itu apakah boleh gitu Maksudnya loh. nanya Saya juga nggak ngerti itu. Apakah boleh saya ini menjelaskan secara singkat mengenai roadmap atau apakah tolong saya mau dijelaskan secara bertanya. singkat gitu loh. Ini Nurlita Sang, apakah Mau nanya atau mau bermasalahkah menjelaskan speakernya? gitu loh. Speakernya bermasalah atau bagaimana? Oh, Halo? itu Nurlita Sang itu mau tanya atau mau menjelaskan gitu. Kalau kalimatnya ya, saya mau tanya, apakah boleh menjelaskan secara singkat? Nah, Oh, oh, ini suaranya nggak ada ya? Apa? mungkin bermasalah Masalah. selesai. Silakan dijawab aja. Dijawab. Oke. Roadmap itu lebih ke kayak tata cara mungkin ya, Sensei ya. Atau kalau Nah, mungkin saya salah. roadmap Roadmap, itu misalnya dari mulai perencanaan, eh, perencanaan pembuatan aplikasi itu, kemudian aplikasinya sendiri, kemudian nanti setelah selesainya itu seperti apa. Misalnya kalau roadmap itu kan gambaran pembuatan dari mulai pembuatan sampai jadi, kemudian nanti kira-kira kalau udah jadi, misalnya sekarang kan roadmapnya itu sekarang itu sudah mulai 4G misalnya. Nanti kan tahun depan itu ada 5G, ada 6G gitu ya, seperti itu. Jadi roadmap itu perkembangan dari aplikasi eh, development ini. Coba kira-kira ada nggak? Coba menurut coba. mungkin yang kami coba disajikan, eh, materi yang kami siapkan itu mengenai ini proses proses pengembangan ya, mungkin ini hampir sama yang mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan Sang. Itu kita tadi lebih ke gambaran besar sih, kalau misal sebenarnya kalau misal dicari memang banyak banget atau perlu di ini apa kita tampilkan atau berbagai versi gitu. Jadi kita lebih ke gambaran besarnya memang seperti yang tadi Sensei paparkan itu, ya pasti dimulai dari mendefinisikan ide dulu, atau nanti yang paling mungkin kalau profesional banget sih ya harus dari riset juga. Katakanlah tadi dari Sensei juga bilang sekarang eranya 4G, udah sebentar lagi 5G gitu, harus aplikasi yang memang cocok atau memang bisa bisa apa ya, karena udah mau diwadahin 5G, jadi aplikasinya harus seperti apa, nah kayak gitu. Terus lanjut juga, kalau misal kayak developer atau yang kayak kayak kemarin saya cari yang mengenai Facebook developer itu, ya memang kayak sebelum
kita kayak mungkin Facebook Ads gitu sih. Jadi kita kan punya aplikasi sendiri, jadi kita mengajukan aplikasi yang nanti bakal dibantu di developerin sama Facebook. Nah itu ya pasti kayak ada persyaratan-persyaratannya gitu juga, termasuk mungkin kayak pemaparan, katakanlah mungkin proposal juga gitu. Ini gambaran besarnya gitu sebelum kita mengembangkan aplikasi ini kalau mulai Facebook developer. Nah kalau misal dari kita sendiri ya itu langsung menggunakan tools-tools yang kita percaya gitu. Tadi kan banyak tuh kalau misal native menggunakan tools Android Store, hybrid menggunakan contohnya PhoneGap atau Flutter gitu. Terus yang web memang menggunakan web app gitu. Terus lanjut juga pasti mengenai prototyping gitu, mengenai visualisasi UI juga gitu, atau desain tampilan aplikasi sendiri itu ketika dikembangkan mau seperti apa gitu kan juga harus disiapkan. Terus lanjut ke langsung pengembangannya gitu, menggunakan tool apa saja. Kalau misal dari Facebook sendiri mungkin bisa karena mereka memang kayak penyaji atau untuk menerima klien ya mereka ada tools-tools sendirinya juga. Nah itu terus lanjut nanti ya pengujian aplikasi setelah dikembangkan juga nanti ya pasti diuji, atau mungkin yang biasa saya ini katakanlah game juga kan aplikasi ya, misal kayak upgrade gitu biasanya ada masa pengujian gitu, atau ada setelah upgrade itu ada 1-2 hari masih belum sempurna. Nah itu kayak masih dalam tahap pengujian. Nah habis kalau memang sudah cocok baru memang di upgrade finish gitulah maksudnya, terus baru nanti benar-benar diterbitkan secara finalnya gitu. Kalau misal pembuatan ya di Play Store, kalau ini yang Android, kalau iOS ya juga App Store gitu. Dan kalau misal dia itu pengembangan pengupgradean gitu ya nanti juga pasti di itu sendiri gitu. Kalau misal dari Facebook yang developer itu dia selain pengujian juga nanti bisa yang kayak tadinya untuk wilayah Indonesia itu bisa ranah pasar internasional kayak gitu untuk penerbitan atau kerjasama lebih. Nah seperti itu mungkin. Apakah bisa menjawab? Ini mungkin mohon maafnya juga kita lebih ke gambaran lebih ininya ya, mungkin nggak serinci yang kemarin web development gitu. Kita nggak bisa nemu yang serinci seperti itu mungkin. Nah, apakah bisa jawab atau perlu bisa kita paparin atau nanti nunggu ada bantuan dari sensei mungkin Nurlita Sang. Oke, saya kira tadi sudah terjawab ya. Jadi apapun yang kita laksanakan memang perlu ada satu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi ada istilahnya plan, do, check it gitu ya. Jadi ada planning, kemudian do, kemudian check, dan it, dan segala macam. Saya kira sudah cukup ya untuk diskusi tentang ini. Kita kan di sini hanya memperkenalkan saja. Jadi kalau untuk yang mempunyai minat dan sebagainya, monggo dikembangkan ilmunya lebih ini. Karena ini juga ilmu IT skill ini kan sesuatu yang sangat diperlukan oleh mahasiswa dimanapun ya, mahasiswa jurusan bahasa Jepang maupun jurusan yang lain. Kemarin saya juga presentasi di ASPBJI, Asosiasi Pengajar Bahasa Jepang di DI Jogja, bahwa memang IT skill ini menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan ketika kita melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan ya, termasuk ke perusahaan Jepang. Jadi kalau ditanya, kamu bisa bahasa Jepang? Ya bisa, walaupun hanya baru N4 atau N3 gitu. Tapi kalau Anda saya juga punya kemampuan IT skill yang lain, ya, bisa Corel, bisa CEO, bisa yang lain, itu kan nilai tambah kita. Oke, baik, terima kasih ke Mas Vicky atas presentasinya. Saya hanya menambahkan untuk teman-teman
Ya, ini saya akan memberikan tambahan materi hari ini, termasuk ini adalah presentasi kelompok kemarin tentang manajemen skill, manajemen risiko ya. Manajemen risiko ada PowerPoint-nya sudah saya share di my class. Nanti Anda bisa download. Ya. Kenapa? Kalau kita dari kelompok kami ditutup dulu. Ya, oke, silakan. Oke. Tadi sudah dari kelompok kami penyampaian materi, kemudian sesi tanya jawab juga. Berarti sudah berakhir dari agenda tadi kelompok kami. Pertama terakhir saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang memang tadi juga mendengarkan materi kita, terus juga Danisang dan Nurlitasan juga sudah menanyakan juga, berusaha bertanya. Memang tadi kita penyampaiannya kurang jelas, walaupun mungkin masih kurang penjelasan dari kami. Terima kasih dari Sense juga. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya dan Carya Sang undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Tadi saya lupa ya. Silakan, sudah ditutup tadi oleh kelompok. Sekarang saya tambahan materi. Ini termasuk juga salah satu kemampuan soft skill yang perlu kita kembangkan atau latih ya. Salah satunya adalah yang disebut dengan manajemen risiko atau risk management. Ini saya akan coba share tentang risk management ini. PowerPoint ini sudah kelihatan belum? Sudah selesai. Ya, kemarin kelompok 9 di kelas B juga sudah presentasi tentang risk management. Nanti silakan Anda lihat materinya di my class, saya sudah upload. Nah, ini materi tambahan dari saya untuk risk management atau manajemen risiko. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih manajemen risiko kita sebagai seorang mahasiswa. Kalau risk management ini biasanya dipakai ketika kita sudah bekerja sih, ya. Jadi kemampuan untuk menganalisis risiko yang ada ketika kita memenuhi atau menjabat sebagai pejabat atau mempunyai jabatan atau mungkin tanggung jawab itu. Nah, di sini kita akan lihat sebagai manajemen risiko dari seorang mahasiswa. Nah, kalau dosen mungkin ya itu sudah tidak. Nah, kalau di sini kita lihat, di sini ada dua gambar. Yang satu gambar harimau, yang satu bukan harimau ya, ini apa ya, macan tutul atau apa gitu. Kemudian yang kedua adalah sika ya, sika itu rusa atau ini kambing atau apa ya namanya gitu. Nah, kalau lihat ini kira-kira siapa yang paling berisiko ya? Kita diskusi. Kambing Sika. Iya. Kenapa coba? Kalau dilihat dari ini, kenapa kambing banyak risikonya? Karena tanduknya itu tajam banget Sensei itu. Kalau singa kan kayaknya bisa dijinakin itu Sensei. Dilus-lus nggak kelihatan senjatanya Sensei. Kalau si kambing itu kelihatan senjatanya tuh. Jadi yang paling berisiko harimau atau kambing? Kambing Sensei menurut saya. Nah, jadi risiko itu apa sih? Resiko itu adalah kerugian yang akan dihadapi begitu. Ya, kalau dilihat dari sini mungkin karena tadi ada tanduk itu justru keuntungan ya. Tapi kalau dilihat dari fisiknya, ya kita tahu bahwa yang paling banyak berisiko adalah seorang kambing, karena kambing akan menjadi pemangsa dari harimau ya. Jadi harimau itu risikonya nggak akan begitu tinggi dibandingkan dengan kambing. Kalau kambing kan jadi objek orang yang akan binatang-binatang buas ya. Tapi kalau kambing memakan apa? Coba kan memakan rumput ya. Jadi dia tuh tidak
apa ya, risiko untuk jadi objeknya itu lebih tinggi itu kambing. Bukan masalah tanduknya, mungkin bisa melawan dengan tanduknya. Tapi kalau ini kan akan kalah gitu loh sama harimau. Karena harimau lebih kuat gitu ya. Hai. Nah, ini juga gini ya, risiko terjadi setiap saat, terjadi pada siapa saja. Jadi di sini ada kamera tersembunyi, kemudian di sini undung nggak kena. Lagi ini pacarnya cantik, cakep juga gitu, tapi tiba-tiba dia ada satu accident gitu, karena dia tidak memperhatikan sekitarnya. Di sini ada yang jatuh atau ada apa gitu ya. Jadi risiko itu adalah sesuatu kerugian atau suatu apa ya, yang perlu kita pertimbangkan sebelumnya ketika kita berada di suatu tempat atau ketika kita melakukan sebuah kegiatan. Contoh ya, risiko ketika kita ke mall lantai 8. Kira-kira apa risikonya? Nah, jadi risiko adalah, tadi kembali lagi ke depan ya, kalau kita berada di mall lantai 8, risiko yang terjadi apa? Nah, kalau terjadi gempa, risiko yang kita ini adalah kita tidak tahu tempat untuk melarikan diri. Kalau kita tidak mempunyai manajemen risiko. Tapi kalau sudah punya mitigasi bencana atau manajemen risikonya, kita udah tahu kalau mau ke lantai 8 itu kita harus siap-siap mencari tangga itu di mana posisinya gitu ya. Kemudian untuk menyelamatkan diri itu kemana. Jadi jangan mengandalkan kepada lift ya melulu gitu. Nah, kalau mahasiswa ya tentu ada risiko sebagai mahasiswa adalah bahaya atau akibat atau konsekuensi yang terjadi apabila sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Nah, risiko kita kalau sebagai mahasiswa adalah kalau kita sebagai mahasiswa berarti akan ada konsekuensinya. Apa ya, harus kuliah, harus bayar SPP, ya, harus mengerjakan tugas, itu juga risiko. Tapi kayaknya itu sudah diperkirakan sebelumnya ya. Kemudian harus hadir 100% ya. Kalau dosen harus 100%, masa bisa. Jadi di sini adalah what is the risk, itu adalah risiko, adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran. Jadi kalau kita punya sasaran lulus misalnya tahun 2018 berarti 2022 nih. Nah, kita sedang mengalami proses dan ketidakpastian ini. Nah, jadi kalau nanti sasarannya tidak tercapai lulus tepat waktu 2022, berarti kita sudah mengalami risiko yang dihadapi karena kita melakukan tindakan-tindakan selama ini yang sedikit merugikan kita gitu. Jadi contohnya misalnya risiko dari malas, maka kita tidak bisa mendapatkan nilai bagus ya. Risiko dari tidak ikut Norikushikeng, maka kita tidak punya sertifikat Norikushikeng, misalnya seperti itu. Nah, risiko tidak ikut kuliah berarti ya apa gitu, dapat sanksi dan sebagainya. Bagaimana supaya kita dapat ini, maka kita harus mempunyai SMART. SMART itu artinya ini sasaran ya, sasarannya itu harus jelas gitu. Tujuannya apa? Jadi sasaran jangka pendek, jangka panjang dari kita itu harus jelas. Jangka pendek dari seorang mahasiswa PBJ adalah misalnya lulus Norikushikeng di setiap tahun itu ada levelnya, level 5, level 3, level 4 itu setiap tahun atau setiap 6 bulan. Kemudian sasaran jangka panjangnya lulus tepat waktu dengan mendapatkan ijazahnya doang. Nah, di sini juga ada evaluasi dan rekognisi. Di sini ini saya hanya memberikan sekilas ya tentang manajemen risiko. Ini waktu juga udah jam 10 lebih 10, ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi semua orang itu mempunyai risiko ya. Jadi ini kalau di perusahaan seperti gini ya. Semua orang atau penanggung jawab itu mempunyai risiko. Ini saya aja. Lewat aja. Nah, di sini semua orang dalam perusahaan atau dalam sebuah organisasi mempunyai sasaran kerja. Kemudian semua orang dalam perusahaan atau dalam organisasi semua mempunyai risk owner, mempunyai risiko. Semua orang harus menangani risiko agar sasaran kerjanya tercapai. Manajemen risiko menjadi tanggung jawab semua orang. Ini saya dari Dr. Sukamta ya.
dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Ini kira-kira nih, siapa yang akan memacu mobil lebih cepat? Yang mana? Jadi yang lampunya lebih terang kan? Ya. Iya. Jadi artinya kalau targetnya itu udah jelas, kita sudah tahu ke depannya itu mau jadi apa, pingin jadi apa, itu biasanya lari kencang, ya. Kita pingin ini, tujuannya kita udah capai, itu pingin tahun sekian ingin pergi ke Jepang, atau tahun sekian pingin umroh, ya, tahun sekian ingin menikah, gitu. Nah ini kalau orang yang sudah mempersiapkan lampunya dengan terang itu lancar gitu ya. Tapi kalau orang yang belum mempersiapkan lampunya dengan terang, maka dia akan sedikit memperlambat laju perkembangannya. Karena apa? Takut, ya. Takut di sini apakah ini ada hantu, orang, atau ini nggak bawa anak gitu ya. Tapi kalau ini udah kelihatan ini ada anak dua, ada seorang laki-laki. Jadi dalam kayak seperti kalau kita sudah mempertimbangkan tujuan yang jelas, ya, target yang jelas, hidup lebih teratur, ya, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, maka kita akan lancar untuk mencapai tujuan kita. Ya, kalau saya ibaratnya kalau mahasiswa ya tujuan mahasiswa lulus tepat waktu itu bisa tercapai dari gambarannya itu dari sekarang gitu ya. Kalau sejak mahasiswanya sudah rajin, ya, mengatur hidup, manajemen waktunya bagus, portofolionya bagus, maka itu akan lebih cepat selesainya ya, karena itu dia punya kesiapan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Itu saja ya dari saya. Di sini tidak perlu saya jelaskan. Ini peluang dan risiko. Ini juga nanti saya share ya. Ini ketika kita menghadapi COVID ini risikonya apa sih gitu ya. Itu juga perlu kita pertimbangkan. Risikonya ya tadi kuliah online. Kuliah online itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Juga ada risikonya. Kira-kira kuliah online itu apa sih risikonya? Ada yang bisa jawab? Nanti saya share lagi. Coba ada yang bisa jawab? Kira-kira kuliah online seperti gini apa yang menjadikan apa ya risikonya, akibat kerugian dari perkuliahan online gitu. Kira-kira ada ya yang bisa menjawab? Itu kan kita belajar manajemen risiko. Ada yang mau menjawab? Kira-kira apa sih kalau kuliah online terus? Ada baiknya, ada jeleknya. Tapi kalau risiko itu kan biasanya kita memikirkan yang terjeleknya. Risiko online bukan buat. Oke, ada yang menjawab ya. Mungkin Nurlita tadi tidak. Jadi kalau kuliah online terus, yang paling dikhawatirkan oleh saya adalah masalah satu ya, stres berkepanjangan dari mahasiswa atau anak didik. Ya, ini juga sekarang udah banyak penyakit-penyakit yang dialami oleh anak-anak SD, SMP, SMA, apalagi perkuliahan itu ya penyakit rebahan. Penyakit rebahan itu adalah mager gitu ya. Maka kuliah online ini membuat mahasiswa menjadi stres dan perkembangan kognitifnya atau psikomotornya itu terhambat. Ya, ya kalau yang sudah ya boleh gaptek juga bisa ya. Tapi kalau kuliah online itu berakibat satu stresnya orang tua untuk mengajar ya. Kemudian hilangnya jati diri sekolah. Untuk apa sih sekolah? Nggak ada kok. Sekarang sudah online. Semuanya nggak perlu online kok. Ya. Peranan sekolah dan peranan kampus itu hilang. Jadi rasa kedekatan antara mahasiswa dengan kampus itu semakin lama semakin hilang kalau perkuliahan online terus. Maka saya menyarankan ya perkuliahan di semester depan itu kalau bisa campuran ya antara online dan offline. Yang kedua stres orang tua, stres mahasiswa. Ya. Yang ketiga penanaman soft skill. Soft skill itu kan misalnya satu, kalau di perkuliahan offline itu kita lebih rajin
secara hadir di tepat waktu dan sebagainya. Kalau di online juga bisa, tapi itu kan susah. Saya juga mengukur hard skill itu gampang dengan tes. Tapi kalau mengukur soft skill mahasiswa yang ikut online ini agak susah ya. Karena kalau online terus kan kita tidak bisa kelihatan semua. Ada beberapa kendala kalau on cam itu kan berarti nanti kuota habis gitu ya. Kemudian semuanya juga mahasiswa pinginnya mendengarkan saja. Ketika ditanya entah kemana juga saya juga itu tidak tahu apakah ke toilet dulu ya atau makan dulu dan sebagainya ya, itu juga ini. Kemudian hasil yang didapat dari perkuliahan online pun menurut saya kurang maksimal, tapi memang tergantung orang ya untuk ini. Jadi seberapapun media yang bagus di perkuliahan online itu belum tentu menghasilkan kemampuan yang bagus untuk mahasiswa. Jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan tambahannya untuk kali ini. Tadinya saya ingin memperkenalkan tentang hoax ya, tapi saya tadi untuk manajemen aja sudah cukup bagus itu. Kira-kira ada pertanyaan lagi atau ada yang beberapa yang perlu didiskusikan? Apakah sudah absensi di my class semua? Nah, saya lihat. Udah Sensei. Oke. Kemarin masih banyak yang belum absensi dan harus saya absensikan. Ya, coba saya cek dulu. Oke, bentar. Oke, hari ini yang tidak hadir ada ya. Oke, belum absen kok. Mana ya Dimas? Jangan lupa absensi di my class ya. Nih Dimas belum absen. Ada hadir kan? Tadi ada tuh fotonya yang lagi tidur. Oke, Dimas hadir. Enggak, Rahayu tadi juga ada ya. Betul kan? Ada toh? Nerina ada nggak? Coba saya lihat ya Mestin. Ini ada 22, berarti kan semua hadir. Meriana ada Rahayu ada juga ya. Berarti ini yang belum absen adalah Rahayu. Rausan juga ada ya. Saya hadir Sensei. Sensei tadi aku persen saya udah absen Sensei. Kok nggak ke-record ya? Siapa itu? Meriana. Rahayu Sensei. Ya ini belum terrekod kok. Ada nggak si Pak? Si Pak di absensi ada nggak? Si Pak juga ada. Si Pak ada, Rausan ada. Mana Rausan nggak ada ya? Berarti Rausan aja yang tidak hadir hari ini. Oke, jadi Rausan aja yang tidak hadir hari ini. Yang lainnya ada Sipa hadir, tapi belum absen di my class. Rausan ini tidak hadir. Oke, untuk itu hari ini yang minggu depan yang presentasi tolong dipersiapkan ya. Siapa yang akan presentasi minggu depan? Masih ada toh? Yusuf. Yusuf. Sensei. Apa? Tentang apa? Microsoft Excel. Oke, ya itu kan sebetulnya udah biasa ya, tapi kita akan belajar lagi supaya kita merefresh ya. Oke, baik, karena waktu sudah jam 10:25, kira-kira 5 menit lagi. Hari ini kita cukup sampai di sini perkuliahan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan perkuliahan ini sampai detik ini ya. Silakan jaga kesehatan, selalu memakai masker kemana saja, dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dan berdoa supaya kita selamat dari
wabah pandemik COVID-19 ini. Terima kasih. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali sama. Ya. Silakan dilanjutkan aktivitas. Untuk pengumuman hasil Norikusi Keng, tryout Norikusi